Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan saya memperkenalkan diri, nama saya Betsalia Emma Kartikasari dengan NIM K0024136 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Langsung saja untuk laporan yang kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak beres, ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang trakus digestifus superior, mulai dari mulut sampai dengan lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan trakus di odogentit. Nah, langsung aja untuk trakus digestifus superior, langsung ke organ yang pertama, itu ada cavitas oris atau rongga mulut. Nah, dia tuh dibagi, ada batas-batasnya dulu. Nah, batas untuk yang pertama tuh batas anterior, dia tuh ada batasnya namanya rima oris. Rima oris tuh ini, rima oris tuh kayak antara celah yang dibentuk antara labium superior sama labium inferior, jadi kayak ini itu rima oris. Terus posteriornya ada namanya isthmus faucium atau orofaring, dia tuh di belakang sini. Orofaring tuh di belakang sini. Nah, terus ada batas superiornya, dia tuh namanya palatum durum, dia tuh ada di atas sini. Palatum durum tuh di bagian anteriornya, di bagian depan. Nah, untuk yang di bagian superior posterior, dia tuh ada palatum mol. Nah, lanjut ke batas inferiornya. Nah, untuk batas inferior tuh dia dibatasi oleh diafragma oris namanya. Lateralnya dia dibatasi oleh corpus adiposum buccae sama processus alveolaris mandibulae et maxillae. Palatum durum ini dia dibagi menjadi dua per tiga anteriornya, yaitu namanya processus palatinus os maxillae, dan pars bagian sepertiganya itu namanya lamina horizontalis osis palatini. Lanjut untuk palatum mol itu sendiri, nah dia tuh ada dibagi menjadi 5 musculus, yaitu extensor veli palatini, musculus, terus ada musculus levator veli palatini, terus ada musculus palatopharyngeus, musculus uvulae, sama musculus palatoglossus. Nah, untuk neurovascularisasi palatum sendiri, dia itu ada yang pertama ada foramen palatina major di situ. Nah, itu dilalui oleh arteria vena nervus palatina major. Terus ada foramen palatina minor yang dilalui oleh arteria vena nervus palatina minor. Terus ada juga namanya fossa incisivum, yaitu dilalui oleh arteri palatina major dan nervus nasopalatinus. Lanjut aja ke lingua atau lidah. Nih, untuk lingua sendiri, dia tuh dibagi menjadi dua, ada pars presulcalis sama pars post sulcalis. Yang pre itu terdiri, yang pertama ada papilla filiformis. Nah, papilla filiformis ini disebut juga papilla panicae, merupakan papilla paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Ini kayak yang titik-titik di sini gitu. Ini filiformis. Nah, dia itu berupa tonjolan berbentuk kerucut dan menutupi 2/3 dari permukaan atas anterior lingua. Papilla ini mengandung ujung saraf eferen yang peka terhadap nyeri. Terus papilla ini juga adalah papilla yang dilengkapi dengan koindikasi. Terus lanjut ke papilla fungiformis. Nah, fungiformis ini memiliki ujung seperti kepala yang membulat berwarna merah. Ini kayak ini, kecil-kecil ini fungiformis. Nah, dia itu biasanya mengandung colitus gestatorius yang tersebar pada apex dan margo linguae dan berukuran lebih besar daripada papilla filiformis. Terus lanjut ada papilla palata ini. Nah, dia itu bisa merupakan papilla yang terbesar, berjumlah 8-12 ada di sini, tersusun dalam deretan berbentuk V. V ini di depan sulcus terminalis, terus mengandung colitus gestatorius dan kelenjar pengecak. Lanjut ada yang terakhir ada papilla foliate, merupakan pelibatan linear pada mukosa pada margo linguae yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Terus ada pars post sulcalis linguae. Nah, yang pos ini dia terdiri dari palatina, plica, glaso, epiglottia mediana, yaitu referensi mukosa ke arah epiglottis. Ada juga plica, glaso, epiglottia lateralis, yaitu referensi mukosa ke arah lateral. Terus ada vallecula epiglottia. Ini dia itu cekungan di antara kedua plica di atas, yang ini plica di atas ini. Terus lokasinya sering menjadi tempat benda tumpul itu tertelan. Jadi kayak benda-benda tumpul tuh kumpulnya di vallecula epiglottica. Nah, kalau yang tajam dia tuh kumpulnya di fossa piriformis.
Lanjut ke bangunan yang penting, dia tuh ada namanya sulcus terminalis. Sulcus terminalis tuh ada di sini. Nah, dia tuh batas antara corpus dan radix. Terus di tengah sulcus terminalis itu ada namanya foramen caecum yang merupakan obliterasi dari ductus thiroglossus. Nah, terus lanjut untuk muskuli yang ada di linguae. Nah, linguae ini nanti diinervasi, semuanya tuh diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus yang inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Nah, muskuli yang ada di linguae itu ada 4. Yang pertama GHSP. GHSP itu ada ini styloglossus, henioglossus, terus ada genioglossus, terus ada palatoglossus. Palatoglossus itu bagian yang ujung sini, yang di sini. Kalau yang intrinsiknya itu ada namanya musculus 4 juga, ada LLTV, longitudinalis superior, longitudinalis inferior, terus ada transversus linguae, terus ada verticalis linguae. Terus inervasi dari linguae, inervasinya tuh diinervasi tadi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus, inervasinya tuh oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Vaskularisasi dulu. Untuk vaskularisasi dia tuh ada arteri lingualis. Nah, untuk venanya dia tuh di vaskularisasi oleh vena lingualis dorsalis sama vena profunda lingualis. Lanjut ke glandula saliva. Nah, glandula saliva tuh ada 3 kelenjar liur besar yang dikenal, tadi kan udah disebut juga. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibula, sama kelenjar sublingual. Kita aja ke dentes atau gigi. Dentes superior itu berarti gigi atas, dia itu membentuk arcus dentalis superior, dan dentes inferior berarti itu membentuk arcus dentalis inferior. Neurovaskularisasi oleh arteri, vena, sama nervus alveolaris superior et inferior. Nah, dia tuh ada gigi-giginya tiap rahang. Ada namanya dentes incisivi, dia tuh gigi seri. Terus ada dentes caninus atau canini, dia itu gigi taring. Terus ada gigi premolar, dia itu gigi pada dentes permanentes. Terus ada gigi dentes molar, dia itu gigi geraham. Nah, pada gigi susu itu disebut juga yang namanya dentes decidui. Itu muncul dalam rongga mulut sekitar 1,5 sampai 2,5 tahun. Jumlah dentes decidui itu 22, simbolnya huruf kecil. Terus harusnya pada umur 12 tahun dentes decidui itu telah tanggal. Terus ada gigi tetap atau dentes permanentes. Itu mulai timbul kira-kira usia 6 tahun, terus berakhirnya usia 16 sampai 30 tahun. Jumlahnya dari 22, simbolnya kapital. Ini bisa dilihat macam-macamnya. Lanjut ke orofaring. Nah, orofaring itu faring itu dibagi menjadi 3. Ada nasofaring, terus orofaring, sama laringofaring. Nah, orofaring ini membentang setinggi vertebrae cervical 2 sampai 3. Dia tuh berhubungan dengan kavitas oris atau rongga mulut melalui namanya isthmus falciparum. Terus lanjut ke namanya annulus waldea, tonsila palatina ini. Terus ada caudalnya itu tonsila lingualis. Terus ada tonsila puba, itu merupakan kelanjutan lateral dari tonsila pharyngealis. Terus bagian sini tuh ada namanya adenoid. Lanjut aja langsung ke esophagus. Nah, esophagus itu ada 3 pars. Yang pertama ada pars cervicalis, dia itu terletak antara vertebra cervicalis 6 sampai thoracalis 1. Nih, jadi ini tuh dia cervicalis. Terus ada thoracalis tuh thoracalis 1 sampai 10. Ini thoracalis. Terus 10 sampai 11 itu dia abdominalis. Itu letaknya di posterior trachea. Jadi ini kan trachea, terus dia letaknya di sini, di belakangnya trachea. Nah, di esophagus tuh kayak ada penyempitan itu, namanya tuh anus via esophagus.
Nah, dia tuh ada 3 penyempitan. Yang pertama ada angustia superior. Dia tuh penyempitan yang bagian atas di vertebra cervicalis 6. Bagian sini. Paling awal. Dia tuh pada musculus cricoparingeus dan cartilago cricoidea. Paling awal gitu kan, sebagai pintu masuk esophagus di pars cervicalis. Makanya dia terjadi penyempitan di situ. Terus lanjut ke angustia media atau yang tengah. Dia terletak di antara vertebra thoracis 4 sampai 5. Jadi saya sini. Dia tuh kenapa nyempit, karena dia dia tuh esophagusnya berjalan di sebelah kanan arcus aorta dan aorta thoracica, terletak di CF 4 sampai 5. Terus lebarnya tuh maksimal 14 mm. Terus ada penyempitan yang ketiga tuh angustius inferior namanya. Dia tuh penyempitan saat melalui diafragma. Dia tuh berawal awal dari pars abdominalis. Nih, di sini. Arteri, terus sepertiga superiornya tuh ada rambus esophagealis, arteri thyroidea inferior. Terus sepertiga mediannya tuh ada aorta descendens thoracica. Terus ada arteri bronchialis dextra et sinistra. Terus ada sepertiga inferiornya tuh arteri gastrica sinistra. Terus venanya sepertiga superiornya tuh ada vena thyroidea ini. Terus ada vena azygos. Terus ada vena gastrica sinistra yang di bagian sepertiga inferiornya. Plexus dari esophagus itu ada 2, parasimpatis sama simpatis. Yang parasimpatis itu dia pasti plexus vagus. Sedang yang simpatis dia itu truncus sympathicus sama nervus splenichicus majus. Terus masuk yang terakhir lambung. Dia tuh ada 4 bagian, ada kardiak, terus ada fundus sama fundus, korpus, kardiak, fundus, korpus sama pilorus. Nah, bagian kardiak itu kan itu masuknya. Kalau yang fundus itu bagian atasnya biasanya di sini terkumpul kayak oksigen gitu. Terus ada korpus badan, ada pilorus. Nah, pilorus itu kayak kita keluar lambung ke duodenum. Itu ada 2, ada antrum piloricum sama kanalis piloricum. Antrum itu yang lebih lebar, kalau kanalis itu yang lebih sempit. Di atas sini tuh juga ada sphincter namanya gastroesophageal sphincter les. Nah, yang di bawah sini itu namanya yang di sini itu namanya sphincter musculus sphincter pylori. Terus di sini ada curvatura minor, ini curvatura major. Terus orificum cardiacum itu setinggi vertebra thoracalis XI 11. Terus orificum itu piloricum setinggi vertebra lumbaris 1. Terus ada dinding gaster ini, mucosa. Terus ada tunica muscularis ini. Terus ada yang tunica submucosa sama yang paling dalam tuh tunica mucosa. Nah, tunica serosa itu dia terdiri dari peritoneum viscera gaster bergerak menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum majus ke arah kolon. Terus ada tunica muscularis. Dia terdiri dari stratum longitudinum, stratum circulacum sama stratum oblique. Udah, terus lanjut ke omentum. Omentum tadi kan udah disebutin di atas juga, omentum itu. Dia tuh ada omentum minus, dia tuh ada ligamentum. Oh, ini minus, ini majus. Dia tuh ada ligamentum hepatoduodenal, berisi vena porte, hepatis, arteri hepatiga propria, ductus coleoideus, sama plexus hepaticus. Terus ada ligamentum gastrohepaticum di sini. Terus ini majus. Itu dia terdiri dari 4 ligamentum gastroconica, gastriprenica, gastroduodenale, sama splenorenale. Terus ada arterinya. Arteri yang memvaskulasi gaster itu berasal dari cabang truncus coeliacus. Posterior, brevis, terus ini sinistra, gastromenalis sinistra, sama ascendens gastrica distra. Terus untuk venanya itu ada vena gastrica dextra ex sinistra. Terus ada vena brevis, terus ada vena gastrometalis sinistra. Itu bermuara ke vena lienalis. Terus ada gastrometalis dextra yang bermuara ke vena mesenterica superior. Terus ini ada inervasinya. Dia tuh diinervasi oleh secara parasimpatis oleh nervus vagus dan secara simpatisnya oleh truncus sympathicus nervus sama nervus splenichicus majus. Terus ada plexus coeliacus. Terus ada musculus juga namanya musculus sphincter pyloricus, itu mendapat impuls inhibisi dari nervus vagus yang tadi yang sebagai tutup antara bawah ini sama ini. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu
gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat gitu. Jadi kompensasi sphincter atau gerakan pencernaan saat dia lagi makan, dia tuh mulai dari makanan masuk ke sini, makanan masuk diterima mulut, terus dikunyah, terus terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik oleh gigi dan enzim. Terus lidah itu membantu membentuk bolus makanan dan memindahkannya ke belakang mulut. Nah, otot-otot lidah yang membantu itu ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsiknya tuh ada inervasinya oleh nervus hipoglossus atau nervus 12. Yang pertama ada musculus longitudinalis superior. Ada di nih, longitudinalis superior. Dia tuh oligonya berfungsinya langsung aja fungsinya untuk memendekkan dan membuat cekungan dorsum linguae. Terus ada musculus longitudinalis inferior. Dia itu berfungsi untuk memendekkan dan membuat cembung dorsum linguae. Terus ada musculus transversus linguae. Musculus transversus linguae itu berfungsi untuk menyempitkan dan memanjangkan lingua. Musculus, terus ada lanjut musculus verticalis linguae. Dia itu berfungsi untuk melebarkan dan memipihkan lingua. Terus ada juga musculus extrinsic. Dia itu berorigo pada tulang-tulang di sekeliling linguae. Inervasinya oleh nervus hipoglossus sama kayak yang tadi nervus 12, kecuali musculus palatoglossus oleh ramus pharyngealis atau nervus vagus nervus 10. Musculus extrinsic ini berfungsi untuk menggerakkan lidah secara menyeluruh. Yang pertama ada genioglossus. Genioglossus ini berfungsi untuk menjulurkan apex linguae, menarik bagian tengah linguae ke bawah. Terus ada musculus hyoglossus. Hyoglossus ini berfungsi untuk menarik linguae ke bawah. Terus ada styloglossus. Styloglossus ini berfungsi untuk menarik linguae ke atas. Terus ada musculus palatoglossus. Musculus palatoglossus itu berfungsi untuk menarik radix linguae ke superior dan posterior, sama menyempitkan istimus faucicum atau apa sih ini, tenggorokan ini. Terus lanjut, makanan masuk, lalu tadi di itu. Terus apabila ada benda tumpul, velicula epiglottica. Tapi kalau ada benda tajam, dia akan dikumpul oleh fossa piriformis. Oleh di lidah juga terjadi nanti kayak ada rangsang berupa rasa ataupun nyeri di situ. Terus lanjut, makanan, bolus makanan tadi itu akan dipindahkan ke bagian belakang mulut, terus ditelan melewati faring dan sphincter esophagus atas, yang penyempitan di bagian sini. Nih, bagian sini. Ini. Terus nanti bolus kemudian melewati sphincter esophagus atas dan masuk ke dalam esophagus. Terus esophagus itu berrelaksasi untuk memindahkan bolus bergerak menuju lambung. Dia melewati cervicalis, thoracalis, abdominalis. Setelah itu makanan masuk ke dalam lambung. Nah, secara anatomis itu di sini tuh nggak ada sphincternya, tetapi terdapat mekanisme fisiologis yang mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esophagus oleh namanya tuh ada sphincter gastroesophageal. Dia tuh berfungsi agar makanan tuh berjalan terus masuk ke esophagus. Ujung otot dari esophagus yang sedang berpenetrasi akan berrelaksasi sehingga makanan masuk ke gastro tadi. Kontraksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam esophagus. Pembentukan sphincter ini diatur oleh namanya nervus vagus, dan aktivitas ini dapat meningkat oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin, kolesitokinin, dan glukagon. Terus makanan nanti akan terjadi proses pencernaan di lambung oleh enzim pepsin, renin, kasein, dan juga HCl. Nah, di dalam gastro ini sendiri itu juga terdapat tiga lapisan yang memiliki tebalnya tuh 3-10 mm masing-masing lapisan untuk memungkinkan melakukan gerakan mengocok dengan kuat, sehingga makanan pada itu dapat dihancurkan akibat hentakan tumpukan dengan dinding gaster. Dengan demikian makanan dapat melalui pilorus tanpa hambatan. Lipatan dinding dalam gaster atau pika gestika juga dapat mendatar sesuai dengan pengisian lambung dan mengarahkan cairan lambung ke pilorus. Nah, abis itu di pilorus itu terdapat kayak sphincter gitu, namanya sphincter sphincter piloracus. Nah, dia itu berfungsi agar makanan itu keluarnya sedikit demi sedikit, jadi lebih optimal dalam masuk ke duodenum gitu. Jadi dia tuh berfungsi kayak katup gitu, merupakan suatu cincin muskulum tebal sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Inervasinya itu dikendalikan oleh nervus 4 dan pengaruh hormon dari dinding gaster dan duodenum. Habis itu masuk ke duodenum, terus cim yang makanan dari gaster itu diatur oleh pilorus tadi. Terus di duodenum di pencernaan lagi oleh enzim-enzim pencernaan dan intestinal juice yang dikendalikan oleh vesica vilea, hepar, dan pankreas. Nah, di situ makanan masuk ke intestinal trasum. Dia itu tempat absorpsi air, garam, sisa timus, cairan yang tidak dapat dicerna. Terus juga menjadi feses semi padat yang disimpan sementara dan dibiarkan terkumpul di sini, kumpul di intestinal trasum, di jalur ileum, sampai terjadi defekasi. Terus kalau defekasi, fleksuran nanti akan menjadi tegak, terus dia akan bergerak ke anal-kanal. Akhirnya terjadinya defekasi atau buang kotoran. Nah, itu dikendalikan oleh otot sphincter tadi yang akan dijelaskan di soal yang ketiga, yaitu ada musculus sphincter ani, internus, orobuter ani. Benar. Itu ada musculus orobuter ani, sphincter ani. Terus ada ani internus, ani externus, terus ada musculus uboretalis gitu. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.